Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap teman-teman selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia teman-teman. Sebelum belajar bahasa Indonesia, kita mulai dulu dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita belajar bahasa Indonesia tema 2, bermain di lingkunganku. Dan kita pelajari dari subtema 1 sampai subtema 4 untuk kita review ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu teman-teman dapat mengenal kata tanya dan keragaman benda, mengetahui ciri-ciri benda padat, cair dan gas, serta kegunaannya, mengenal peralatan bermain, dan ciri-ciri benda yang digunakan dalam permainan tersebut, kemudian mengenal keragaman benda di tempat wisata, dan menjelaskan kosakata yang berkaitan dengan wisata ya. Kalimat tanya ya. Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan suatu ya. Contoh kalimat kata tanya adalah ada apa, menanyakan benda atau hal, siapa, menanyakan nama orang, kapan, menanyakan waktu, di mana, menanyakan tempat, bagaimana, menanyakan kabar, mengapa, menanyakan alasan. Nah, buatlah kalimat berikut berdasarkan gambarnya ya. Contohnya adalah mereka sedang melakukan apa ya. Kemudian ini ada sebuah cerita tentang permainan engklek ya. Cara-caranya adalah permainan engklek adalah suatu permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar ya. Nah, kemudian manfaatnya adalah untuk melatih kemampuan fisik, mengasah kebersamaan, mengatur untuk dapat menaati aturan, kemudian mengembangkan kecerdasan logika dan menjadi lebih kreatif ya. Apakah permainan engklek itu? Permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar ya teman-teman. Siapa di antara kalian yang gemar bermain engklek? Saya, termasuk teman-teman ya. Kapan waktu yang tepat untuk bermain engklek? Pada saat bermain istirahat sekolah ya, atau pada saat setelah tidur siang di rumah. Di mana bisa kamu bermain engklek? Biasanya bermain engklek di halaman sekolah atau di halaman rumah. Bagaimana cara bermain engklek? Ya, melakukan home pimpa, yang menang melakukan lebih dahulu. Jika gajah keluar dari kotak, maka pemain dinyatakan kalah. Ya, mengapa kamu suka bermain engklek? Karena menjadi banyak teman. Ya, ini ciri-ciri benda ya teman-teman. Aku adalah sebuah benda, bentukku bulat, aku terbang jika diisi dengan udara. Warnaku bermacam-macam, aku adalah balon. Aku adalah sebuah benda, bentukku kotak, aku bisa menampilkan berbagai macam film, aku menyampaikan informasi dari berbagai tempat. Apakah aku? Aku adalah televisi, ya. Aku adalah benda, bauku harum dan tangkaiku berduri, warnaku merah. Aku adalah juga berwarna putih. Apakah aku? Bunga mawar ya. Ciri-ciri benda ya teman-teman. Mengidentifikasi benda pada cair, gas berdasarkan sifatnya. Ya, sifat benda padat adalah bentuknya padat, tidak dipengaruhi wadahnya, memiliki volume tetap ya teman-teman. Jarak antar partikel sangat rapat, gaya tariknya antar partikel kuat, partikel zat padat tersusun secara teratur, bisa diubah dengan perlakuan tertentu, menempati ruangan ya. Kemudian benda cair adalah bentuknya tidak tetap, selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya, volumenya tetap. Benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, meresap ke pori-pori, menekan ke segala arah. Permukaan benda cair tenang dan selalu datar, gaya antar partikel cukup kuat, gerak antar partikel agak bebas ya teman-teman. Kemudian benda gas adalah terdapat ke segala arah, mengisi ke seluruh ruangan,
ditempatinya, jarak antar partikel benda gas berubah-ubah, menekan ke segala arah, gerakan antar partikel bebas, memiliki massa atau berat, susunan partikel benda gas tidak teratur, gaya tarik-menarik benda gas lemah ya. Nah, kalian tentu tidak paham, ada beberapa kata yang sulit ya. Kalau gitu, teman-teman bisa cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya adalah padat, yaitu artinya benda yang bentuknya dan isinya tetap, cair, bersifat seperti air atau encer, gas, ringan, bersifat seperti udara, gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas, jarak adalah ruangan sela antara dua benda atau tempat, volume, isi atau besarnya benda dalam ruangan, oksigen adalah udara sehat yang kita hirup, massa, sejumlah besar benda, kemudian partikel, bagian benda yang sangat kecil, zat adalah sesuatu yang menyebabkan menjadi ada. Ya. Kita lihat benda-benda ini adalah bahu minyak wangi, termasuk benda gas ya teman-teman, sabun, termasuk benda padat, kecap, termasuk benda cair, lilin, termasuk benda padat, gula, termasuk benda padat, aroma masakan, termasuk benda gas, air es, termasuk benda cair, oksigen, termasuk benda gas, dan batu, termasuk benda padat. Ya, nah kita cocokkan kata tanya berikut ini ya. Mengapa pesawat terbang bisa terbang? Nah, mengapa merupakan menanyakan alasan. Kapan kamu datang? Berarti menanyakan waktu ya teman-teman. Yang B, di manakah kamu menemukan zat gas? Menanyakan tempat ya. Bagaimana cara pergi ke sekolah? Ya, menanyakan kabar atau cara. Apa yang dimaksud benda padat? Menanyakan benda atau hal. Ya, apa yang dimaksud dengan permainan tradisional engklek? Yaitu permainan tradisional lompat-melompat pada bidang datar. Aku adalah benda. Aku terbuat dari kaca. Aku tempat menyimpan air. Aku adalah botol. Bagaimana sifat benda padat itu? Tetap ya teman-teman, tidak berubah. Apa yang dimaksud dengan benda gas? Benda yang bentuknya berubah dan memiliki volume. Mengapa balon bisa mengembang ketika ditiup dan bisa terbang? Karena ada benda gas di dalamnya. Kita ke subtema 2. Ciri-ciri benda padat, cair, dan gas. Ya, ini ada sebuah permainan ya. Siti sedang bermain plastisin. Plastisinnya berasal dari tepung terigu, air dan garam, serta perwarna makanan, dan mereka juga bermain balon. Ya, kita jawab pertanyaan berikut. Permainan apa yang sedang mereka lakukan? Bermain plastisin dan balon ya teman-teman. Bahan apa yang berwujud benda padat? Ya, tepung terigu dan garam. Benda apa saja yang berwujud benda cair? Air ya teman-teman. Benda apa yang dimaksud dengan adanya gas? Balon ya teman-teman. Bagaimana ciri-ciri benda padat, cair, dan gas? Bentuknya padat. Benda padat adalah bentuknya tetap tidak berubah. Benda cair bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Benda gas bentuknya berubah dan memiliki volume. Kita mengidentifikasi benda di sekitar kita ya. Membuat kalimat. Ya, kalimat adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang memiliki arti ya. Nah, kalimat berita adalah awal kalimat harus yang pertama adalah awal kalimat harus menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Nah, kalimat berita diakhiri dengan tanda titik, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya, kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Ya, huruf kapital atau huruf besar dimanfaatkan untuk yang pertama untuk mengawali sebuah kalimat, mengawali nama orang, mengawali nama hari atau bulan, dan menuliskan nama jalan, kota, atau pulau. Contohnya seperti ini, kita akan menggunakan kalimat kegunaan benda di
gambar-gambar tersebut, yaitu adalah kemoceng digunakan untuk membersihkan jendela. Awal kalimat harus menggunakan huruf besar ya teman-teman. Kemudian kompor digunakan untuk memasak. Nah, huruf kapitalnya berada di awal kalimat. Kemudian selanjutnya kipas angin digunakan untuk mendinginkan ruangan. Ya, awal kalimat menggunakan huruf kapital. Ya, ayo berlatih. Buatlah sebuah kalimat berita. Ya, contohnya adalah sarapan sangat penting bagi tubuh. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang memiliki arti. Buatlah sebuah kata tanya. Contohnya adalah, apakah kamu sudah sarapan? Nah, setiap hari Senin, kami selalu mengikuti upacara bendera. Tulislah dengan menggunakan huruf kapital yang tepat. Ya, contohnya seperti ini. Setiap hari Senin, kami selalu mengikuti upacara bendera. Ya, setiap menggunakan huruf kapital dan Senin menggunakan huruf kapital juga karena termasuk nama hari ya teman-teman. Sebutkan benda padat yang ada di kelasmu. Contohnya adalah papan tulis, meja, lemari, spidol ya. Kita jodohkan pernyataan berikut ya. Bentuknya dan ukurannya tetap termasuk benda padat ya teman-teman. Huruf kapital adalah untuk penulisan nama jalan, aroma masakan, termasuk benda gas ya teman-teman. Kalimat yang diakhiri tanda seru, ya, termasuk kalimat perintah. Dan kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, termasuk kata tanya ya. Nah, ini ada mengenal peralatan yang digunakan dalam permainan ya. Ini adalah permainan kasti, ya. Permainan kasti merupakan permainan tradisional juga teman-teman ya. Kemudian permainan kasti itu bisa memupuk kebersamaan dan solidaritas antar teman. Dan pemukul kasti itu berbentuk oval dan bulat telur ya. Dan mempunyai ukuran tertentu ya. Nih, kalimat-kalimat kata berikut adalah kata-kata yang sulit kita pahami ya teman-teman. Nah, contohnya adalah tradisional. Artinya adalah menurut tradisi. Unsur adalah kelompok kecil. Solidaritas adalah perasaan setia kawan. Oval adalah bulat telur. Ya. Kita mengenal ciri-ciri benda yang digunakan dalam permainan. Ini adalah, aku adalah sebuah bola, bentukku bulat, ukuranku kecil, aku biasa digunakan untuk bermain kasti. Aku adalah bola kasti. Selanjutnya adalah, aku adalah alat pemukul, aku terbuat dari kayu, aku digunakan untuk bermain kasti. Aku adalah alat pemukul kasti. Ya. Yang selanjutnya adalah, aku adalah bendera berwarna, aku terbuat dari plastik. Ukuranku kecil, aku digunakan untuk tanda di lapangan ya. Ini adalah berikutnya adalah aku adalah sepatu olahraga. Aku berfungsi untuk menjaga kenyamanan kaki. Bentukku bermacam-macam. Aku digunakan untuk olahraga. Selanjutnya adalah aku adalah pakaian olahraga. Aku terbuat dari bahan kaos. Aku berfungsi menyerap keringat. Aku digunakan untuk melindungi tubuh. Ya. Kemudian ini permainan ya teman-teman. Permainan yang digunakan untuk menggunakan bola bekel adalah permainan bekelan ya teman-teman. Permainan beregu adalah permainan kasti. Permainan yang menurunkan dan menaikkan mainan adalah permainan yoyo. Permainan congkak atau dakon adalah terdiri dari dua pemain berlawanan. Permainan menggunakan bambu adalah permainan egrang. Ya. Kita jawab pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang permainan kasti? Permainan tradisional yang dilakukan secara beregu. Sebutkan dua permainan yang dilakukan secara beregu. Ya, ada sepak bola dan bakiak. Buatlah kalimat tanya berdasarkan gambar di samping. Contohnya adalah, kemanakah mereka pergi? Nah, sebutkan 3 ciri-ciri gambar di atas. Gambar di atas adalah kapur tulis ya teman-teman.
Bentuknya silinder, warnanya putih, digunakan untuk menulis. Ibuku baru pulang dari Surabaya. Menggunakan huruf besar adalah ibuku baru pulang dari Surabaya. I-nya menggunakan huruf kapital dan S dari Surabaya menggunakan huruf besar juga ya. Mengelompokkan keragaman benda di tempat wisata. Ini ada sebuah percakapan ya. Di tempat wisata ya. Teman-teman praktekkan di rumah ya. Cobalah kalimat praktikan percakapan di atas dengan teman-teman sebangkumu. Akan saya lakukan ya. Kemudian ayo kerjakan, perhatikan gambar berikut. Benda terdiri dari benda mati dan benda hidup. Benda dapat dibedakan menjadi benda bentuknya tetap dan bentuknya tidak tetap. Benda bentuknya tetap adalah benda yang tidak berubah-ubah. Benda yang bentuknya tidak tetap adalah benda yang bentuknya berubah-ubah. Lalu benda apa yang di kebun binatang ya? Tumbuhan ya. Aku adalah benda hidup. Daunku berwarna hijau, pohonku rindang. Dapat digunakan untuk bentuknya tetap ya teman-teman. Aku adalah makhluk hidup. Aku membutuhkan makanan dan minuman. Aku dapat hidup dengan menghirup oksigen. Bentuknya tetap ya. Aku adalah benda mati. Ukuranku ada yang besar, ada yang kecil. Aku digunakan untuk bahan bangunan. Bentukku tetap ya teman-teman. Tanah, aku adalah benda mati. Aku digunakan tempat untuk menanam tanaman. Sebelum ditanami, aku harus diolah dengan cara cangkul. Bentuknya tetap ya teman-teman. Nah, ini adalah teks tentang liburan ke Ancol ya. Liburannya sangat senang ya. Ini ada dan ada kalimat dan makna kata yang sulit dipahami. Contohnya adalah dahsyat, artinya adalah amat sangat. Deburan artinya ombak memecah. Swafoto artinya memoto diri sendiri. Nah, ini menggunakan kata tanda baca ya teman-teman. Titik itu untuk mengakhiri kalimat berita. Tanda tanya untuk mengakhiri kalimat tanya. Tanda seru untuk mengakhiri kalimat perintah. Koma adalah untuk memisahkan rincian. Dan titik dua adalah kalimat yang digunakan rincian belum lengkap ya. Kita jodohkan kalimat berikut ya. Aku adalah makhluk hidup. Rumahku berwarna putih. Aku hidup di pantai. Kerang ya teman-teman. Aku dibuat dari bambu, benang, dan kertas. Layang-layang ya teman-teman. Aku adalah benda yang dipakai untuk menyimpan baju ketika bepergian. Koper ya teman-teman. Aku alat untuk membantu berenang. Ya. Ban ya. Aku dapat digunakan untuk mengambil air. Ember ya teman-teman. Buatlah kalimat dengan kata segar. Contohnya, angin di pantai terasa segar. Ya. Siti, Lani, dan Edo bermain petak umpet. Tulislah kalimat tersebut dengan menggunakan huruf besar dan tanda baca yang tepat ya. Contohnya seperti ini. Siti, Lani, dan Edo bermain petak umpet. Nama orang menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Kemudian susunlah kata-kata menjadi sebuah kalimat. Contohnya adalah kami pergi piknik ke daerah pantai ya. Nah, ini ada Banu sedang bertanya. Pemandangan di pantai sangat indah, jawab Bayu. Buatlah kalimat tanya berdasarkan jawaban Bayu ya. Bagaimana pemandangan di pantai tadi, Bayu? Nah, pemandangan di pantai sangat indah ya. Contohnya seperti itu. Sebutkan ciri-ciri benda di atas ya. Nama benda adalah batu karang, bentuknya keras, warnanya hitam, berada di pantai. Ya, seperti itu ya teman-teman. Pembelajaran berakhir. Kita ucapkan hamdalah. Kita akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.